Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adita Gata. Oke, pada video kali ini saya nggak bakal trading dulu ya. Video kali ini saya bakal nyeritain dulu tentang pengalaman saya di dunia trading, khususnya binary option. Oke, langsung aja kita review tentang loss saya di dunia binary option itu dari berapa aja sih. Oke, kita langsung lihat ya videonya. Oke, kita di sini udah masuk ke akun binary option saya. Oke, kita langsung masuk ke tab sini. Ini ada pembayaran di sini dan kita bakal ngeliat riwayat transaksinya di sini ya. Oke, sebentar. Nah, ini riwayat transaksi saya dari pertama saya kenal binary option sampai sekarang. Dan ini sebenarnya akun kedua ya. Ini saya udah bikin beberapa akun, tapi yang lainnya itu saya delete lagi, masuk lagi, saya coba lagi. Dulu sempet saya bikin beberapa akun, tapi yang satunya loss, yang satunya profit kayak gitu ya. Teman-teman pasti ngalamin semuanya di situ. Oke, saya kenal binary option tuh sebenarnya dari 2018, tapi di situ saya masih belajar akun demo, masih belajar tentang gimana caranya gitu kan. Nah, ini awal pertama deposit saya di 11 November 2019. Oke, pertama saya deposit tuh 140.000 ya. Ini saya trading tuh, ceritanya trading loss. Akhirnya saya deposit lagi nih 2 juta karena emang waktu itu ngejanjiin banget ya profitnya. Saya dari 2 juta ini saya langsung naik ke 9 juta, turun lagi 8 juta, naik lagi 10 juta. Nah, karena saya di situ nggak tahu yang namanya manajemen, yang nggak tahu yang namanya strategi atau apapun itu, yang saya langsung hajar-hajar aja, naik atas bawah gitu kan. Dari sini saya profit nih. Oh sorry, ini bukan profit, ini sisa dari saldo yang ini loss. Oke, nah di sini saya masih penasaran. Tanggal 19 November 2019 ya, saya narik lagi 300.000 karena ini di sini saya kena yang namanya psikologi itu bener-bener nggak karuan ya. Makanya saya berhenti dulu di sini dan saya tarik 155.000. Akhirnya 19 November saya tarik lagi 300.000, 19 November saya tarik lagi 200.000, 20-nya ini tarik lagi. Dan ini sistem ya, biasa kalau akun pertama itu dapat bonus kayak gitu. Dan di sini saya benar-benar di 20 November loss. Pertama loss di binomo 2 juta itu kayak anjir banget gitu kan. Anjir, 2 juta itu loss. Tapi saya di sini nggak berhenti ya. Maksudnya nggak berhenti, saya terus belajar, saya terus cari ilmu kesana kesini, dan akhirnya saya di ini nih 17 Januari 2020 saya deposit lagi sebesar 500.000. Di sini saya loss karena di sini saya baru ngelihat youtuber lain yang kayak, oh ini pakai strategi ini, inilah hasilnya, dan saya loss. Oke, tanggal 4 Februari 2020 deposit lagi saya sebesar 2.500.000. Dan saya di sini profit gede banget nih. Dari 2,5 juta saya main open posisi kalau nggak salah waktu itu tuh dari 280.000 terus dengan cara kompensasi martingale ya, martingale 3 kali atau 2,5 kali atau 3 kali saya waktu itu. Akhirnya saya profit lagi ditarik karena di sini penarikan ini karena saya ke bawah nafsu di sini tuh sampai dari 4 Februari profit, 5 Februari profit, tanggal 7 Februari itu saya loss. Yang 2,5 juta itu loss. Berarti artinya ini cuman balik modal 761 ribuan ya, dan sisanya loss. Dan akhirnya pada 7 Februari sisa yang ini tuh saya depositin lagi 500.000.
dan saya tarik lagi, deposit lagi, dan akhirnya nih saya dulu start dari 2 juta, 2.400.000 kayak gitu kan. Tuh. Coba bisa kalian lihat di sini. Nah, dari 19 Februari 2020 tuh saya udah rehat dulu, mikir dulu, belajar lagi. Akhirnya saya deposit dari modal kecil. Pengen nyobain nih modal kecil kan, kalau misalkan kalian dari modal kecil tuh nggak akan nyesek banget gitu kan kalau misalkan loss. Deposit lagi 200.000 dan akhirnya saya tarik lagi 200.000-nya karena di situ udah profit. Akhirnya loss juga sekarang. Terus tanggal 26 Februari waktu hari itu juga saya langsung deposit lagi ya 1.700.000. Ini loss semua guys, loss lagi. Tanggal 29 Februari saya deposit lagi 500.000. Nah tanggal 1 Maretnya ini saya profit ya dari 500.000 ke 1.500.000. Dari sini saya mulai tarik. Nah di sini ada deposit lagi 2 juta rupiah. Ini adalah penambahan dari sisa deposit yang masih di akun gitu kan, masih nyisa di akun. Saya tambahin lagi. Akhirnya saya withdraw lagi, tarik lagi. Di sini nih, di sini mulai kepancing bener-bener pengen banget deposit gede gitu kan, langsung deposit gede, tapi saya tanpa mikirin gimana endingnya gitu kan. Dari sini saya pikir kalau misalkan 3 juta nih profitnya berapa per hari. Saya dulu waktu pertama itu harus profit dari sehari itu minimal 10% ya, padahal salah banget itu cuy. Oke kita lihat lagi 3 juta tuh tanggal 21 Juli 2020. 3 juta deposit 3 juta. Nah ini ya masih, dan ini tak. Nah dan ini tanggal 2 September 2020 saya deposit gede 13 juta rupiah. Nah dari sinilah saya mulai belajar profit konsisten, tapi dari modal yang gede gitu kan, dengan profit yang kecil. Soalnya saya mikir kalau 10% nih kayaknya kegedean gitu kan. Kalau misalkan satu hari 10% tuh dari 13 juta, berarti kalau 10% tuh 1.300.000. Makanya saya di sini pelan-pelan profit konsisten dari 200.000, tapi dalam satu hari itu saya 3 kali trading ya, dari misalkan pagi, siang, sore gitu kan. Nah akhirnya saya di sini berhasil tarik lagi 200.000. Nah tanggal 3-nya saya withdraw lagi. Saya di sini ini penarikan semua ya. Tarik. Ini, nah ini mulai. Nah ini di sini saya ada uang lebih lagi ya, ada uang dingin yang benar-benar ini kayaknya kalau misalkan saya masukin buat nambahin lagi modalnya nih. Nah ini tanggal 29 November 2020 saya deposit lagi ya sebesar 1.500.000. Jadi total waktu itu saya lupa total saldonya. Oke, dan ini masih profit konsisten ya. Di sini tarik, sistemnya tarik. Nah tanggal 2 Desember 2020 akun saya tuh udah mulai ngembang lagi di situ. Jadi waktu itu udah profit berapa, akhirnya saya ada duit nganggur lagi kan sebesar 29.500.000. Saya depositin semua tuh. Jadi total waktu itu hampir 50 jutaan kalau nggak salah ya. 50 juta dari sini tuh. Nah dari 50 juta inilah pertama banget saya mulai ngerasain yang namanya tiap hari bisa dapat duit, tiap hari dapat. Kan kalau misalkan dalam satu hari kita cuma dapat 200.000 atau 300.000, kebanyakan kita kurang lagi gitu kan. Nah beda dengan kalian kalau misalkan deposit dengan saldo yang gede. Dari sini saya ada sekitar saldo saya 50 jutaan, dan tanggal 10 Desember saya mulai withdraw 1.500.000. Tanggal 16 Desember 2020 saya withdraw lagi 400.000. Tanggal 21-nya saya withdraw 800.000. Tapi bener-bener saya ngejaga banget ini saldonya jangan sampai turun gitu guys ya.
tanggal 21 Desember 2020 tuh ini dua kali penarikan nih, 800 sampai 700. Pokoknya waktu itu saya targetin profit saya satu hari itu 1,5 jutaan ya. Nah ini ada lebihnya lagi. Enggak. Nah tanggal 21 Desember tuh dari satu kali saya trading, misalkan pagi saya withdraw, siangnya withdraw, malamnya withdraw gitu kan. Terus sampai berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 kali withdraw. Dan di tanggal 22 Desember saya masih withdraw, tarik-tariknya kecil-kecil semua. Dan di sini saya mulai ngalamin loss lagi teman-teman. Jadi pas waktu itu kalau nggak salah saldo saya udah turun jadi 30 jutaan ya. Tanggal 23 Desember 2020 akhirnya saya waktu itu tuh saldonya sekitar 15 jutaan gitu, dan saya depositin lagi 5 juta rupiah karena mindset saya tuh jadi pengen ngejar modal lagi, ngejar yang kerugian yang udah loss pasti di otak-otak kalian semua tuh pasti kalau loss tuh pengen balikin modal kayak gitu kan semuanya. Nah dan pada tanggal 3 Januari saya mulai withdraw lagi 1 juta, dan tanggal 5 Januari 2021 saya withdraw lagi 6 juta. Nah tanggal 18 Januari itu ini di sini kalau nggak salah saldo saya udah hampir ngedeketin lagi 50 sekian juta ya, kurang lagi 4,5 juta. Jadi pokoknya mindset saya harus balik dulu tuh duit yang 50 juta itu harus balik dulu ke akun. Nah akhirnya saya depositin lagi 4,5 juta nih, jadi 50 juta lagi totalnya. Dan akhirnya tanggal 20 Januari saya withdraw lagi 1 juta, ada yang 200.000. Ini sistem ya. Nah di sini 12 April tuh saya udah mulai loss lagi teman-teman, turun lagi, ini tarik lagi, dan ini depositin lagi, tariknya. Jadi ini udah nggak jelas nih, karena di sini sebenarnya dari mulai 12 April 2021 tuh saya udah mikirin yang profit, bener-bener profit gede nih, gue harus profit gede, padahal salah banget ya, jangan diturutin seperti itu teman-teman. Oke, dari sini 30 April deposit lagi 1.200.000, dan di sini saya tarik 200.000 tuh. Ini total 30 April tuh yang 50 jutanya tuh loss teman-teman, semuanya tuh loss ya. Jadi di sini mental saya benar-benar down, keadaan saya lagi benar-benar nggak tahu harus kayak gimana gitu kan. Nyesek banget waktu itu, soalnya udah capek-capek, udah profit, udah deposit terus aja kayak gitu. Akhirnya saya loss lagi semua, karena waktu itu saya sadar memang saya gak bisa kontrol diri itu bener-bener susah teman-teman ya. Saya kebawa nafsu di situ, dan akhirnya tanggal 30 April tuh saya deposit lagi 4 juta, dan dari hari itu juga saya langsung tarik lagi 200.000, dan ini 1 Mei 2021 tuh masih ada sisa yang di akunnya itu, ada masih 200.000, saya tarik lagi, sisanya saya pakai trading lagi. Akhirnya saya tarik lagi 500.000, tanggal 1 Mei 300.000, tanggal 1 Mei nya masih 200.000. Nah dan di sini saya masih aman ya, saldo maksudnya bukan aman, masih ada sisa di akunnya. Nah ini ditarik lagi. Nah dari sini ini udah mulai loss lagi nih, tanggal 3 Mei 2021. Di sini udah loss, dan saya depositin lagi 581.000 ya, karena waktu itu memang saya nggak ada duit lagi buat deposit teman-teman. Jadi saya kebawa bener-bener nafsu, dan akhirnya saya mau belajar lagi dari awal, dari modal kecil lagi, dari merangkak lagi gitu kan. Nah akhirnya di sini loss lagi teman-teman, dan kita deposit lagi. Jadi terus aja kayak gini sampai akhirnya nih, terus aja profit deposit ya. Di sini tarik.
Nah, pada tanggal 1 September 2021, saat memang kondisi saya kemarin udah agak sembuh dari ketamakan, sembuh dari ingetan yang benar-benar pengen balikin modal, pengen kayak gitu. Akhirnya saya ada duit nganggur lagi sebesar 35 juta ya. Tadinya saya mau depositin 50 juta, tapi nggak masuk nih. Ini masih di sininya tertunda. Saya coba di sini deposit lagi 35 juta, akhirnya masuk 1 September 2021 ya. Dan akhirnya di sini saya mulai belajar lagi profit konsisten, teman-teman. Dari 1 September 2021 kita withdraw lagi. Cuman saya batasin bener-bener cuman saya ngambil 1% dari modal ya, atau bahkan mungkin kurang. Saya profit cuman 500.000 per hari gitu kan, dari modal saya 35 juta. Bahkan open posisi pun saya jaga banget dari mulai 14.000, 30.000 sampai misalkan paling gede tuh 280.000 ya. Itu pun kalau kena kompensasi ke sekian. Akhirnya tanggal 1 September 2021 saya berhasil profit lagi. Tanggal 2 September profit lagi 500.000. Tanggal 4-nya 1 juta, karena tanggal 3-nya waktu kemarin itu saya nggak withdraw ya. Tanggal 5-nya saya withdraw lagi. Tanggal 6 Septembernya saya withdraw lagi. Tanggal 6 September nih. Nah, dari tanggal 6 September ini saldo saya mulai loss lagi, teman-teman. Kalau kemarin itu jadi di pasar OTC ya, OTC itu over the counter, saya maksain gara-gara sinyal sih sebenarnya kemarin. Gara-gara sinyal saya benar-benar ngedown, terus saya paksain trading. Akhirnya saya pas kompensasi ke 3 itu udah benar-benar nggak bisa dikompensasi karena loss sinyal. Nah, inilah penyebabnya. Saya hampir loss sekitar 10 jutaan di sini ya. Akhirnya ini nih ada cashback. Kalau akun VIP kalian pasti dapat cashback kalau misalkan loss gede ya. Ini 10 kalau nggak salah 10% gitu, nggak tahu berapa. Dan akhirnya tanggal 6 September 2021 ini saya withdraw lagi 200.000 untuk nyobain lagi. Dan tanggal 8 September kemarin saya withdraw lagi sebesar 10 juta. Dengan sisa saldo sekarang saya adalah 2.300.000 rupiah. Berarti kalau dihitung-hitung saya sudah loss hampir 20 juta lagi, teman-teman. Nah, jadi dari cerita histori saya mengenal dunia trading ini, mungkin kalian bisa belajar lagi ya, gimana resikonya, seperti apa nanti ke depannya. Karena benar-benar saya benar-benar ngalamin terpuruk banget di dunia binary option tuh. Dari asalnya punya duit, dari tadinya saya pengen beli ini, jadi hancur semua ya gara-gara kita serakah. Atau misalkan kita nggak tahu momen ya, maksudnya momen tuh bukan antara strategi atau apanya, tapi kita maksain. Kita lagi nggak tenang, kita lagi banyak pikiran, kita lagi pokoknya nggak tenang, terus kita paksain trading, itu hancur banget, teman-teman. Soalnya yang namanya option itu opsi ya, opsi cuma 2 pilihan antara benar dan salah. Itu yang harus kalian pikirin kalau misalkan mau masuk dunia trading, itu seperti itu, teman-teman. Nah, akhirnya dari total sekian ini, kerugian saya ini dari total semua yang udah saya terjun di dunia binary option ini, sekitar 100 lebih ya, hampir 120 jutaan kalau misalkan saya gabungin dari semuanya gitu kan. Tapi di sini buat kalian yang masih semangat pengen sukses nih di binary option, jangan menyerah, karena menyerah itu adalah buat orang yang gagal gitu kan, teman-teman. Itu kalau kata peribahasanya. Tapi untuk saya sendiri sekarang saya masih belajar lagi. Dan kenapa saya bikin akun YouTube ini sebenarnya cuman buat history saya aja gitu. Terserah misalkan kalian mau ngehujat saya, atau misalkan kalian mau menghina saya, wah gara-gara manajemennya atau gara-gara gimana, terserah. Soalnya yang ngerasain tuh bukan kalian, tapi teman-teman, tapi diri kita sendiri gitu kan.
Oke. Nah, mungkin dari video pengalaman saya ini cukup sekian dulu teman-teman. Nanti kita trading lagi di episode selanjutnya ya. Oke. Jadi pikirin lagi kalau misalkan kalian pengen benar-benar terjun di binary option tuh seperti apa, dan kalian harus pikirin benar-benar matang ya. Ruginya, pusingnya, terus profitnya kayak gimana tuh memang indah teman-teman ya. Memang indahnya tuh, wah sehari nih gue dapet duit misalkan 1 juta, atau misalkan sehari dapat 5 juta atau berapa. Tapi kalian coba pikirin dulu deh, apalagi dengan modal yang minim ya. Saya aja yang modal gede misalkan kayak tadi yang saya liatin itu masih ada loss teman-teman. Karena memang kalau binary option itu selama kita tidak dikompensasi, mungkin psikologi kita masih terjaga. Tapi kalau misalkan kompensasinya tuh udah lewat dari 4, 5, bahkan kompensasi ke-6 itu, wah jantung kita benar-benar itu diujinya dari situ teman-teman. Oke, buat kalian yang masih semangat di dunia binary option, lanjutkan. Dan buat yang baru mau terjun ke dunia binary option, pikir-pikir lagi teman-teman. Oke, sekian, salam dari saya. See you.